Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Shalom saudaraku yang kukasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini Rabu 26 Mei 2021 tertulis di Rom 8 ayat 13. Demikian firman-Nya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ai molo marguru tu daging hamu marparange, mate mahamu. Alai molo dipamate hamu parulaon ni pamatang marhite-hite todii, mangulu mahamu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebuah mobil atau motor semahal atau sebagus apapun tak bisa dipakai tanpa ada bahan bakarnya. Demikian juga halnya dengan barang-barang elektronik. Jika tidak ada energi listrik yang mengalirinya, maka tidak akan bisa digunakan. Sama halnya dengan kita. Perjuangan kita untuk hidup di dalam kemerdekaan Kristus tak akan bisa terjadi tanpa Roh Kudus yang menyertai kita. Dialah sumber energi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dalam nats renungan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberitakan hal yang sama kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa mereka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dan sekaligus mematikan keinginan daging yang mematikan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rom 8 ayat 2. Bila kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Justru yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam siklus manusia lama kita. Berbuat dosa, kemudian menyesali dosa, setelah itu memohon pengampunan dosa, selanjutnya melakukan dosa yang sama kembali. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini untuk hidup oleh roh, agar kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita, sebagaimana yang tertulis di Galatia 5 ayat 16. Bagaimana caranya hidup dalam roh? Hidup dalam roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Milikilah kehidupan doa yang baik. Bangun pengenalan akan firman Tuhan melalui saat teduh dan perenungan setiap hari. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan dalam setiap keputusan yang hendak kita ambil. Lakukanlah hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Izinkanlah Roh Kudus memperbaharui hidup kita setiap hari, lepas hari, sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Saudara-saudaraku, sudahkah kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimanakah kita melakukannya? Mengapa kita perlu menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bangunlah hubungan yang intim dengan Allah. Bukalah hati kita dan izinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Keinginan duniawi yang berdosa akan dimatikan perlahan-lahan
saat kita mau belajar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.